Rahayu. Rahayu. Para pemirsa Rakat Prasaja TV channel yang kami hormati, kita berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Rakat Prasaja, sebuah lembaga pengkajian, pelestarian dan pengembangan budaya Nusantara. Saat ini dalam perkembangan keilmuan, ini ada ilmu psikologi tentang black and white karakter, hitam dan putih karakter manusia. Dan juga ada istilah kalau di Eropa itu tentang black magic, white magic, ilmu hitam dan ilmu putih. Yang perlu kita bahas, yang perlu kita kaji saat ini adalah sebenarnya di dalam budaya Jawa itu apa ya ada tentang black and white karakter, ya. Karakter hitam dan karakter putih, sehingga di dalam pewayangan itu ada bolo tekiwo, bolo tengen. Terus apakah ada juga di dalam budaya Jawa ini black magic, ya, magic hitam, terus ada white magic, ilmu hitam, ilmu putih. Bagi para pemirsa nanti bisa nambahi, bisa bertanya di kolom komentar. Nah, kalau di saat ini kita sedang ngumpul sama teman-teman, sama anggota kita, ada ketambahan anggota lama, tapi yang lama tidak muncul karena pernah mengikuti kita perjalanan melakukan ritual kebangkitan Nusantara ke daerah Purbalingga, Banyumas, ke Ciamis, ke Ciumanara, ke Gede Kawali. Ini Mas Elias ini lama, anggota lama, tapi lama sekali enggak muncul, baru beberapa hari terakhir ini muncul. Belinya saat ini karena sedang menekuni tentang terapi tanduk. Nah, nanti kita perkenalkan pada pemirsa bagaimana tentang terapi tanduk, merupakan pengobatan Jawa. Nah, terkait dengan black and white karakter, black magic dan white magic. Nah, ini barangkali mau ada ditanyakan ini Mas Anton, Mas Hadi atau Mas Elias yang baru muncul ini. Silakan, siapa dulu yang mau tanya, boleh, komentar boleh, ya, nambah boleh. Silakan. Mas Hadi dulu, ya. Itu tadi kalau saya itu mau nanya, yaitu tadi yang mau disampaikan, apa ada ilmu hitam, ilmu putih di budaya Jawa kita, di ajaran Jawa, apa ada itu, Romo? Terima kasih Mas Elias, anggota lama baru muncul sampai kelupaan ngomongnya, nggak pakai salam dulu. Nah, silakan Mas Hadi. Rahayu Romo. Rahayu Mas Hadi. Ingin saya tanyakan mengenai bakar dupa ini. Kan apa benar kalau bakar dupa ini mengundang setan? Ya, atau gimana? Terima kasih Mas Hadi. Mas Anton, yang tanyakan silakan. Meneruskan dari pertanyaan Mas Ilyas, dari segi apa kita mengenal menurut pandangan Jawa antara hitam dan putih? Dari pandang sudut mana? Kalau Jawa itu ilmu hitam, itu ilmu putih. Nah, kita mengenalnya dari mana? Sudut pandang mana itu? Terima kasih Mas Anton. Nah, ini mengingatkan saya beberapa tahun yang lalu. Ini saya punya kenalan. Dia ini begitu getol dengan begitu fanatik, ya, dengan ajaran Dayo.
dia mengatakan, oh ini jim baik ini, dengan menyebut apa namanya jim dengan istilah ajaran Dayo tadi. Oh ini jim baik ini kodam baik nih, karena selalu membantu manusia. Sehingga perbedaan baik dan buruk ini karena meyakini dan mengimani tentang keyakinan tadi. Jadi orang yang meyakini dan mengimani tentang keyakinannya tadi dianggapnya baik. Tetapi kalau tidak meyakini dan tidak mengimani keyakinan tadi, walaupun dia ini selalu nolong orang, ini dikatakan dia tidak baik. Berarti baik dan buruk itu menurut satu pandangan, satu kacamata, perspektif tadi. Jadi ibaratnya Mas Anton, Mas Elias ini karena anggota Raket Prasojo, teman saya. Jadi ibaratnya Mas Elias itu walaupun merampok, tapi karena uangnya itu diberikan kepada kita untuk perjuangan kita, oh ini baik. Padahal jelas-jelas merampok gitu loh. Tapi karena untuk perjuangan kita, oh ini baik katanya. Sementara Mas Hadi ini, ya karena Mas Hadi ini keluar dari kita, dari anggota kita, sebagai contoh gini. Terus walaupun Mas Hadi ini nolong orang, ngasih uang orang fakir, ngasih uang orang tidak punya, menolong orang sakit, ya tetap tidak baik gitu loh, karena dia tidak bantu kita, tidak sepemikiran dengan kita. Nah ini kan ya, ini perspektif mereka, perspektif Dayo. Tapi bagaimana dalam perspektif Jawa? Baik dan buruk itu apa tolak ukurnya? Ini pertanyaannya Mas Anton sekaligus Mas Elias. Adakah di dalam budaya Jawa itu ilmu hitam, ilmu putih? Dan tolak ukurnya baik dan buruk itu yang bagaimana? Nah, di dalam video kita yang berjudul Tugas dan Tujuan Hidup, ya, tujuan dan tugas hidup kita adalah menjaga hidup untuk selalu berharmonisasi dengan semesta, berharmonisasi dengan masyarakat. Yang telah di situ kita juga harus melakukan dharmane ngagesang. Dalam video kita yang lain yang berjudul hidup untuk makan ataukah makan untuk hidup. Sebagai manusia yang baik, manusia sejati, tentunya kita ini bukan hidup untuk makan, tetapi makan untuk hidup. Kita makan ini untuk merupakan asupan supaya kita tetap hidup. Setelah hidup kita menjalankan tugas hidup, dharmane ngagesang. Salah satunya adalah migunani, bermanfaat untuk sesama kita. Membangun renaning tiasing sesami, selalu membuat sukacita terhadap sesama hidup. Inilah tolak ukur kebaikan. Kalau tadi gambarannya, walaupun Mas Hadi ini ibaratnya itu tidak sekeyakinan dengan kita, tidak sepemahaman dengan kita, bahkan misalnya kadangkala dalam diskusi itu berseberangan dengan kita. Tetapi kalau Mas Hadi itu banyak bermanfaat untuk orang lain, untuk kehidupan orang banyak, ya tentunya Mas Hadi orang baik, migunani. Ini kalau dalam ajaran Jawa tolak ukurnya seperti itu. Jadi kita tidak bisa walaupun itu ya mohon maaf ya mengambil paksa milik orang lain, atau bahasa lainnya merampok ya. Tetapi karena hasil rampokannya tadi, hasil hasil curian tadi atau hasil korupsi tadi untuk membantu kita, terus kita mengatakan orang baik. Jawa nggak seperti itu.
Jadi indikator baik dan buruk adalah bagaimana dan seberapa kita berguna untuk orang lain. Sehingga di dalam salah satu nama bulan dalam kalender Jawa itu ada namanya Palguna. Palguna dalam kalender Jawa Sultan Agung disebut poso. Nah, kita Palguna. Pal itu ukuran, guna itu manfaat. Bagaimana kita mengukur diri kita bermanfaat untuk orang lain. Ini adalah tolak ukur kebaikan. Bukan tolak ukurnya sepemahaman atau bukan. Oh enggak, kalau sepemahaman baik. Kalau enggak sepemahaman itu jelek, enggak seperti itu. Tapi seberapa ya, kuat, seberapa tinggi kita berguna, migunani untuk sesama kita, sesama hidup kita. Nah, ini pertanyaannya Mas Anton ke Mas Ilyas. Di dalam budaya Jawa itu ada nggak ilmu hitam atau ilmu putih? Yang namanya ilmu ini ya tergantung yang memakai. Pisau ini bisa untuk membunuh orang, tapi pisau juga bisa bermanfaat untuk kehidupan manusia. Coba kita bayangkan kalau umpamanya nggak ada senjata tajam, ya, bagaimana manusia akan membuat rumah? Nggak bisa. Bagaimana manusia akan memasak? Nggak bisa. Sehingga senjata tajam pun kita perlukan. Tetapi senjata tajam pun bisa untuk membunuh. Yang salah apakah pisaunya? Apakah senjata tajamnya? Ya enggak. Salah dan benar adalah perilaku manusianya. Bukan pisaunya. Salah satu contoh gini. Di dalam ilmu Jawa itu ada ilmu maling. Nah, ini ilmu langka ini Mas Anton pernah belajar enggak ini ilmu maling? Ya. Ilmu maling. Ada di dalam ajaran Jawa itu ada ilmu maling. Ketika ilmu maling tadi digunakan seseorang untuk mencuri, ya jadi jahat. Tapi kalau ilmu maling tadi digunakan untuk mengantisipasi pencuri, jadi baik. Nah. Contohnya dalam ilmu maling tadi kalau kita pelajari loh ya, itu ada saat-saat tertentu manusia tadi lemah, yang mana pada saat-saat tertentu tadi orang tertidur itu orang Jawa mengatakan tenglur, angkler, tenglur itu di atas angkler gitu loh. Ya, lebih dari angkler karena sampai nggak sadar. Nah, ketika posisi manusia seperti ini kan lemah, barangnya kan diambil bisa tanpa sepengetahuan si pemilik gitu. Ini namanya ilmu maling. Ada itu saat-saat tertentu itu. Weton mana sebagai contoh Rebu Pon ini sangatnya jam berapa ini manusia tenglur ini ada. Ini namanya ilmu maling. Kalau digunakan untuk mencuri ya jadi negatif. Tapi kalau ini digunakan untuk mengantisipasi pencuri kan jadi baik. Ilmu ini bisa kita pelajari untuk apa? Antisipasi. Mas Anton belum pernah mempelajari ilmu maling. Belum pernah. Tapi mempelajari ilmu maling bukan berarti untuk maling loh ya. Itu ajaran Jawa itu sangat kompleks ya. Sangat komprehensif, ilmu apa saja, mau belajar apa saja bisa. Antisipasinya itu gimana? Ya antisipasinya ketika ketika manusia itu tenglur ya kita berjaga. Kita semedi sehingga kita tidak ikut tenglur. Sehingga saya jadi teringat beberapa waktu yang lalu saya kedatangan mahasiswa dari arsitek
dia ingin mempelajari, memperdalam arsitek dalam budaya Jawa. Lu arsitek budaya Jawa itu hebat, tidak terkalahkan. Sampai saat ini belum ada ilmuwan manapun yang bisa mengalahkan berdirinya Borobudur. Nah, terus beberapa waktu yang lalu kita kedatangan mahasiswa ITS yang mempelajari bagaimana mengaplikasikan perhitungan Jawa untuk fashion. Nah, ini kan hebat. Jadi budaya Jawa itu sangat komprehensif, bisa memenuhi dan mengakomodasi apapun kebutuhan kita. Nah ini, terus jadi kalau baik dan buruk adalah indikatornya migunani tidak untuk orang lain. Seberapa tinggi migunani bermanfaat untuk sesama. Adakah ilmu hitam dan ilmu putih di dalam budaya Jawa? Ya. Menjadi hitam dan atau menjadi putih itu tergantung yang menggunakannya, bukan karena ilmunya. Semuanya ilmu santet. Kalau untuk menyantet ya jadi negatif, tapi kalau kita untuk mengantisipasi santet ya jadi positif. Berarti tergantung siapa yang menggunakannya dan digunakan untuk apa. Jangan salahkan pisaunya kalau pisau tadi untuk membunuh. Berarti yang salah manusianya. Terus pertanyaannya Mas Hadi, dupa, benarkah kalau bakar dupa itu memanggil setan katanya? Ya, di Jawa nggak ada setan itu. Kalau ada setan itu pasti dayoh itu. Di Jawa kan nggak ada setan. Setan itu bukan bahasa Jawa kok, itu bahasanya dayoh kok. Jadi kalau ada setan berarti dayoh gitu loh. Jawa nggak mengenal kata setan. Mulai zaman dahulu ya, entah itu di dalam sastra-sastra Jawa nggak ada kata-kata setan, itu nggak ada. Setan itu bahasa dayoh. Jadi kalau ada yang mengatakan bakar dupa mendatangkan setan, berarti setannya dayoh. Memang di dalam budaya Jawa mengenal makhluk halus, wong halus, tapi nggak ada setan gitu. Mamanya ada kemamang, ya, ada banaspati, ada tetean. Ini makhluk halus versi Jawa, tapi nggak ada setan. Jadi kalau ada yang mengatakan setan, berarti dayoh gitu loh. Berarti nggak perlu kita percaya, setan itu nggak ada di Jawa. Ini dayoh. Ya. Kalau bisa jadi bakar dupa malah mengusir setan, mengusir dayoh. Kalau perlu kita bakar dupa semua gitu loh, untuk mengusir dayoh. Selain dupa tadi, di berbagai video kita bisa kita cermati itu, mulai dari judulnya dupa atau kemenyan, dupa herbal Nusantara, dahsyatnya di balik dupa dan kemenyan. Banyak video-video kita yang terkait dengan dupa, termasuk tata cara dan doa bakar dupa itu banyak videonya, silakan disimak. Di situ kita jelaskan mulai dari bahannya itu kimia sama herbal, terus karakteristik dupa itu ada indata, ada antidata, di karakteristik dari bau ada harum, ada wangi, ya. Sehingga dupa bisa untuk aromaterapi, bisa untuk semok disinfektan, bisa untuk pengobatan, ya. Jadi dupa itu manfaatnya banyak. Kalau untuk semok disinfektan itu kan berarti untuk mengantisipasi virus. Termasuk kemarin adanya COVID-19 kemarin ya. Banyak orang yang biasa bakar dupa ya malah aman-aman saja, karena memang virusnya ternetralisir oleh semok disinfektannya dupa. Jadi kalau ada yang mengatakan bakar dupa mendatangkan setan, nggak usah percaya gitu loh. Karena setan itu dayoh gitu.
Berarti malah kita bakar dupa yang banyak aja biar dayonya pergi gitu. Ya. Karena dayonya dayo kurang ajar gitu loh. Kalau dayonya dayo yang baik enggak apa-apa, kita bersahabat. Dayo yang baik itu kan dayo yang menghargai tuan rumah. Dayo yang menghormati tuan rumah. Lah ini dayonya kurang ajar, ingin menjajah tuan rumah. Nah, ada lagi yang ditanyakan ini, silakan Mas Hadi, Mas Elias, Mas Anton. Nah. Mas Anton mau tanyakan? Gimana? Kan? Nah, Mas Hadi? Nah, ya, jadi kalau di dalam budaya Jawa tadi tentang baik dan buruk bukan ditentukan orang tadi berpihak kepada kita atau tidak, tetapi ditentukan seberapa tinggi, seberapa besar manfaatnya terhadap sesama kita. Bukan karena sepemahaman atau tidak dengan kita. Nah, dulu di dalam karakteristiknya Jawa ini juga tidak mengenal black and white karakter, tidak mengenal bolo kiwa bolo tengen. Adanya wayang bolo kiwa bolo tengen itu juga karena pengaruh dayo. Ya, karena konsep dayo memang cenderung salah benar, hitam putih, hak dan batil gitu. Sementara ajaran kita nggak seperti itu. Sehingga di dalam cerita pewayangan sendiri, nah ini sebagai contoh ini, para pemirsa juga bisa mikir. Ini saya tanya yang hadir ini, Mas Anton, Mas Hadi, sama Mas Elias. Harjuno atau Janoko atau Permadi, ini orang baik atau orang jahat? Baik. Nah, Mas Anton baik, Masnya bilang baik, Mas Hadi? Baik. Ningali lakone. Nah, Ningali lakone. yang bener Mas Hadi. Semua dilihat dari lakone urip. Tidak serta-merta Harjuna itu orang baik. Delok lakone urip. Nah, kalau lakone itu lakonnya Prabu Palguno Palgunadi ya. Harjuna jadi jahat. Lakonnya Palguno Palgunadi. Harjuna ini wah jahat banget. Karena dia itu ingin memiliki kalpiko ampal miliknya Prabu Palguno. Dia sampai tega meminta gurunya Pendito Durna untuk memotong jarinya Palguno. Sehingga Harjuno atau Palgunadi ini walaupun dia ganteng, lelanangin jagat, itu jarinya siwil, jarinya 11. Karena yang satu adalah jarinya Palguno yang ada kalpiko ampal. Kalpiko ampal ini dibawa di dalam kulit, di atas daging. Sudah suaminya dibunuh karena dipotong jarinya yang ada kalpiko ampal. Si Harjuno masih ingin memperistri Anggraini, istrinya Prabu Palguno dari Paranggelung. Kan jahat banget ini. Suaminya dibunuh, istrinya mau dipek itu, dijadikan istri gitu. Ya. Dan ternyata Anggraini ini wanita setia. Dia menolak. Dia tidak mau gitu. Dia lebih baik bunuh diri. Ini saya jadi teringat cerita seberang namanya Rehana. Rehana ini kan suaminya dibunuh, saudara laki-lakinya dibunuh, terus dia akhirnya dijadikan budak. Tapi dia mau diperistri, dia tidak mau. Dia mengatakan, apa yang kau inginkan dari saya? Kenapa harus memperistri saya? Kalau
Anda menginginkan tubuh saya, loh saya ini kan budak Anda, silahkan nikmati aja tubuh saya. Wong saya ini budak Anda. Tapi Anda tidak bisa memiliki hati saya. Akhirnya Rehana itu mati. Ini cerita ini betul-betul luar biasa ini. Tapi ceritanya jarang diungkap di sini karena akan mempermalukan salah satu dayo kita kalau diungkap di sini di Indonesia gitu, tentang cerita Rehana ini. Ini mirip ceritanya tadi Anggraini sama Arjuna tadi, suaminya dibunuh, Anggraini mau diperistri sama Arjuna, Anggraini tidak mau karena hati saya hanya untuk Kang Mas Palguno gitu. Akhirnya dia bunuh diri. Ya. Demikian jadi ketika bicara black and white karakter, black and white magic ya, Jawa memiliki standarisasi sendiri, memiliki indikator sendiri. Sehingga jangan khawatir walaupun ada para pemirsa yang benci ke kita sampai mengatai kotor ke kita, jangan khawatir. Kalau Anda memang tidak sepaham dengan kami, tapi kalau Anda bermanfaat untuk sesama hidup loh ya, bukan karena sesama keyakinan, Anda tetap orang baik. Anda tetap akan masuk surga walaupun tidak sekeyakinan dengan kita. Ingat, surga itu milik orang Jawa, tetapi bukan milik orang suku Jawa. Nggak masalah walaupun Anda ngata-ngatai kotor ke kita. Tapi tolok ukurnya bukan kita sepaham atau tidak. Kita tidak punya pemikiran, oh kalau sepaham masuk surga gitu. Walaupun perilakunya nggak karu-karuan. Kalau nggak sepaham walaupun orang baik nggak bisa masuk surga, enggak. Jawa nggak seperti itu. Dan Jawa itu adalah milik surga itu milik orang Jawa, tetapi bukan milik orang suku Jawa. Kita harus tetap berusaha palguno, mengukur kegunaan kita, migunani kita untuk sesama. Sesama ini adalah sesama manusia, walaupun beda pemahaman, beda pemikiran, beda keyakinan, sesama hidup ya, bisa manusia, hewan dan tumbuhan. Inilah black and white dalam karakteristik budaya Jawa. Ada lagi yang ditanyakan? Sudah? Wah. Nah, kalau nggak ada lagi yang ditanyakan, para pemirsa, kita cukupkan sampai di sini dulu bahasan kita tentang adakah black and white karakter maupun ilmu hitam dan ilmu putih dalam budaya Jawa. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang tidak memadai, kami mohon maaf. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.